Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang terdiri dari saya, Devi Triani, kemudian Dwi Aryani, dan yang terakhir Habib An-Nazir Rahman. Kami ingin membahas mengenai perkembangan ilmu fikih dari periode mujtahid sampai periode pembangunan kembali. Periode Imam Mujtahid dan pembukuan ilmu fikih. Periode ini berlangsung selama lebih dari 250 tahun. Sumber hukum dalam periode ini ada dua hal yang penting tentang Al-Quran. Yang pertama, adanya kegiatan menghafal Al-Quran, dan yang kedua, memperbaiki tulisan Al-Quran dan memberi syakal terhadap Al-Quran. Selanjutnya untuk hadis, pada masa ini mulai dibukukan, antara lain yang sampai kepada kita yaitu kitab Al-Mutawatta yang disusun oleh Imam Malik pada tahun 140 Hijriah. Kemudian pada abad kedua Hijriah dibukukan pula kitab-kitab musnad. Kemudian pada abad ketiga Hijriah dibukukanlah Kutubus Sittah. Pada masa ini seluruh cara berijtihad yang kita kenal sudah digunakan, meskipun para ulama di setiap daerah memiliki warna masing-masing dalam berijtihad. Adapun sebab-sebab berkembangnya ilmu fikih pada periode ini, yang pertama, wilayah Islam sudah sangat meluas. Kedua, para ulama pada masa itu telah memiliki sejumlah fatwa dan cara berijtihad yang mereka dapatkan dari periode sebelumnya. Ketiga, seluruh kaum muslimin pada masa itu mempunyai keinginan yang keras agar segala sikap dan tingkah lakunya sesuai dengan syariat Islam. Dan yang terakhir, pada periode ini dilahirkanlah ulama-ulama yang memiliki potensi untuk menjadi mujtahid. Selanjutnya, yang diwariskan oleh periode ini kepada periode selanjutnya, yang pertama, Al-Sunnah telah dibukukan. Kedua, fikih telah dibukukan lengkap dengan dalil dan alasannya. Ketiga, dibukukanlah ilmu usul fikih. Dan yang terakhir, adanya dua aliran yang menonjol pada periode ini, yaitu Madrasah Al-Hadis dan Madrasah Al-Rayi. Adapun sebab-sebab timbulnya dua aliran tersebut, yang pertama, lingkungan Irak berbeda dengan lingkungan Hijaz. Dan yang kedua, hadis-hadis dan fatwa sahabat lebih banyak tersebar di Hijaz ketimbang di Irak. Saya Dwi Aryani, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Devi. Periode kemunduran. Periode ini dimulai dari pertengahan abad keempat Hijriah sampai kurang lebih akhir abad ke-13 Hijriah. 1. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran. Pada periode ini, umat Islam mengalami kemunduran, di mana kemunduran ini dimulai dari bidang politik, pemikiran, mental, dan kemasyarakatan yang mengakibatkan pula kemunduran dalam bidang fikih, yaitu yang pertama, kemunduran di bidang politik. Misalnya, terpecahnya dunia Islam menjadi beberapa wilayah kecil yang masing-masing keamiran hanya saling sibuk berebut kekuasaan, saling memfitnah. Dan bukan hanya memfitnah saja, tetapi adanya suatu peperangan sesama muslim yang mengakibatkan ketidakamanan, ketidaktentraman masyarakat muslim yang ada di sana. Yang kedua, di mana dengan dianutnya pendapat mazhab tanpa pemikiran yang kritis serta dianggap sebagai sesuatu yang mutlak benar, menyebabkan orang yang tidak mau meneliti kembali pendapat-pendapat tersebut. Yang ketiga, bangkitnya kitab-kitab fikih. Para ulama dengan mudah bisa menemukan jawaban-jawaban terhadap masalah-masalah yang tengah dihadapi oleh para ulama tersebut. Yang keempat, yaitu dengan jatuhnya Cordoba sebagai pusat kebudayaan umat Islam di barat tahun 1213 Masehi dan kemudian jatuhnya Baghdad
sebagai pusat kebudayaan Islam di Timur tahun 1258 Masehi. Maka berhentilah denyut jantung kebudayaan Islam baik itu di barat maupun di timur. Saya akan menjelaskan yang kedua, di mana klasifikasi mujtahid. Kerja para ulama pada masa ini masih sekitar hasil ijtihad para imam-imam mujtahid yang sebelumnya. Nah, hasil ini tidak mengandung arti tidak ada sama sekali ulama yang memiliki kemampuan berijtihad. Nah, hanya saja mereka dalam ijtihadnya selalu mengikatkan diri dengan mazhab yang lain. Nah, atas dasar ini kemudian timbul istilah-istilah seperti mujtahid mutlak, mujtahid fi al-mazhab, dan lain-lain seperti penjelasan di bawah ini. Yang pertama yaitu mujtahid mutlak, yaitu mujtahid yang mempunyai metodologi yang mandiri dalam istinbat hukum. Nah, selanjutnya, nomor kedua yaitu mujtahid muntasih, yaitu mujtahid yang mengikuti pendapat imam, mazhab dalam usul atau metode berijtihadnya. Akan tetapi hasil ijtihadnya itu ada yang sama dan ada pula yang berbeda. Yang ketiga yaitu mujtahid fi al-mazhab, yaitu mujtahid yang mengikuti imam mazhab baik dalam usul maupun furunya, hanya berbeda dalam penerapannya. Keempat yaitu mujtahid fi al-masail yang membatasi diri hanya berijtihad dalam hal-hal yang belum diijtihadkan oleh imam-imam mereka dengan menggunakan metode imam-imam mereka. Yang kelima yaitu ahlu tahrij, yaitu fuqaha yang kegiatan-kegiatannya itu terbatas menguraikan dan memperjelas pendapat-pendapat yang samar dan janggal yang ada dalam mazhabnya. Nah, yang keenam yaitu ahli tarjih, yaitu fuqaha yang kegiatannya hanya menahrijkan saja. Di samping itu, bisa juga ditinjau dari sisi lain, yaitu pertama, mujtahid yang mempunyai kemampuan dalam membentuk hukum dengan metodenya yang mandiri. Nah, yang kedua, mujtahid yang mempunyai kemampuan berijtihad dalam batas-batas metode ijtihad imam mazhabnya. Yang ketiga yaitu mujtahid yang hanya berijtihad dalam hal-hal yang belum diijtihadkan oleh imam mazhabnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh Habibar. Dipersilahkan. Baik, di sini saya Habibur Najir Rahman akan menjelaskan tentang periode kebangkitan kembali. Tanda-tanda kemajuan dalam periode kebangkitan kembali ada dua, yaitu di bidang perundang-undangan dan di bidang pendidikan. Di bidang perundang-undangan ini, periode kebangkitan kembali Islam bermula ketika majalah Al-Ahkam Al-Adliyah atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam pemerintahan Turki Utsmani pada tahun 1992 pada tahun 1292 Hijriah atau sekitar 1876 Masehi itu dibentuk. Nah, bentuknya itu bentuk si Kitab Perundang-undangan Hukum Perdata pemerintahan Turki itu bentuknya itu bukan berisi tentang mazhab tertentu. Ya, walaupun meskipun warna Hanafi sangat kental di dalamnya. Kemudian pada tahun 1936 Masehi, Undang-Undang Hukum Keluarga di Mesir pun mengikatkan diri secara ketat dengan mazhab. Tidak mengikatkan diri secara ketat dengan mazhab, tetapi mereka itu juga mengambil pendapat ulama lain yang sesuai dengan kemaslahatan manusia dan perkembangan masyarakat di sana sendiri. Nah, contoh lain selain undang-undang hukum keluarga di Mesir juga ada seperti Al-Wasiyah Al-Wajibah di Mesir tahun 1946 Masehi, terus di Syria tahun 1953 Masehi, bahkan sampai tentang kalau di Indonesia itu ada
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Itu sudah tidak melalui tahap-tahap seperti di Mesir, tetapi lebih langsung mengambil pendapat-pendapat yang maslahat untuk diterapkan di Indonesia itu sendiri. Nah, begitupun dengan PP nomor 28 tahun 1977 dan beberapa peraturan-peraturan zakat di beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Nah, itu kemajuan di bidang perundang-undangan ya. Maksudnya di sana perundang-undangan tentang fikih itu tidak terpaku dengan beberapa mazhab saja, tidak terpaku dengan mazhab-mazhab tertentu, dan lebih ke mementingkan kemaslahatan masyarakat di daerah tersebutnya juga lah, mengambil pendapat-pendapat ulama yang emang relevan dengan kehidupan di sekitarnya. Kemudian kemajuan di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan ini, di semua sarana pendidikan, terutama pendidikan tinggi ya, karena kita sedang belajar di pendidikan tinggi, di perguruan tinggi. Dan di semua sarana pendidikan tinggi di negara-negara muslim seperti Mesir, Pakistan maupun Indonesia itu sendiri, dalam cara mempelajari ilmu fikih itu tidak hanya mempelajari satu mazhab saja, tetapi juga mempelajari mazhab-mazhab yang lain yang secara mukoroma itu, secara perbandingan itu bahkan juga mempelajari hukum-hukum Romawi juga, hukum adat, hukum Romawi. Jadi tidak terpaku dengan hukum-hukum salah satu mazhab tertentu. Itu untuk kemajuan di dalam bidang pendidikan. Nah, dengan demikian diharapkan wawasan berpikir hukum di kalangan mahasiswa Islam itu sendiri menjadi lebih luas lagi, dan juga lebih mendekatkan hukum Islam dengan hukum yang selama ini berlaku, bukan hanya di bidang hukum keluarga, tetapi juga di berbagai bidang yang ada hukum lainnya. Nah, untuk mempelajari ilmu fikih itu sendiri, usul fikih itu sendiri haruslah mendapat perhatian yang lebih besar lagi untuk meningkatkan ilmu fikih berkembang dan lebih terarah. Sebab ilmu fikih itu sendiri adalah cara pemikiran hukum dalam Islam. Begitu mungkin ya. Terus setelah tanda-tanda kemajuan dalam periode kebangkitan kembali ini, ada penilaian dunia internasional terhadap syariah Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penilaian dunia internasional terhadap syariah Islam. Dimulai dari konferensi perbandingan hukum internasional, atau dengan nama acara resminya Comparative International Law Conference, yang berlangsung pada bulan Agustus tahun 1932 Masehi di Den Haag, Belanda. Itu di sana itu membahas tentang hubungan antara agama dan hukum sebagai jalan untuk sampai kepada pembicaraan tentang syariah Islam. Yang kebetulan waktu itu yang pembicaranya itu adalah Profesor Dr. Ali Badawi. 5 tahun berselang setelah konferensi perbandingan hukum internasional, pada bulan Agustus 1937 diadakan lagi sidang seperti 5 tahun sebelumnya. Nah, yang berbicara di sana tentang syariah Islam pada waktu itu adalah Mahmud Salman, yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana dan perdata agama Islam dalam Islam. Juga ada pembicara lain yang membahas tentang sistem hukum Romawi dan sistem hukum Islam. Pada akhirnya konferensi itu memutuskan beberapa putusan yang antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama itu putusannya itu hukum Islam sebagai salah satu sumber perundang-undangan umum. Kedua, hukum Islam itu berdiri sendiri dan tidak mengambil dari hukum Romawi. Ketiga, hukum Islam adalah hukum yang hidup dan dapat berkembang. Nah, setelah terjadi konferensi di tahun 37 tersebut, selanjutnya ada kembali konferensi yang diadakan oleh pengacara-pengacara internasional pada bulan Juni tahun 1953, tempatnya di Den Haag,
dan waktu itu dihadiri oleh 53 negara. Keputusan terpenting dari konferensi tersebut adalah hukum Islam yang dihasilkan. Jadi ada keputusan yang cukup penting tentang hukum Islam yang dihasilkan pada waktu itu, pada konferensi itu adalah mengingat adanya fleksibilitas di dalam hukum Islam dan kedudukannya yang sangat penting. Maka Persatuan Pengacara Internasional harus mengambil hukum Islam sebagai bahan perbandingan.